Kenalkan, nama saya Mario Simanjuntak dengan NIM 28921700019 dengan materi UTS. Berikut saya akan menjabarkan tentang komunikasi. Yang pertama, kita itu harus mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, hingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau non-verbal. Menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Lanjut, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis komunikasi itu. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu merupakan sebuah jenis komunikasi yang dilakukan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan sebuah jenis komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Mereka menggunakan bahasa tubuh, gerak, atau ekspresi wajah. Komunikasi tertulis merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan dengan menuliskan pesan atau informasi dalam bentuk surat, email, atau pesan teks, atau bisa disebut juga kayak bisa secara tulisan langsung kayak antar surat, atau bisa lewat sosial media, misalnya lewat Instagram, WA, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi visual merupakan sebuah jenis komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan gambar, fotografik, atau video untuk menyampaikan pesan atau informasi. Contohnya kayak kita ingin mengkomunikasikan kayak tentang informasi brand kita jadi melalui video yang kita buat, sehingga masyarakat mengerti akan keunggulan produk kita. Itu merupakan sebuah komunikasi kita kepada pelanggan melalui video. Lanjut, komunikasi formal merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan dalam konteks formal, seperti dalam lingkungan kerja atau organisasi dengan menggunakan bahasa yang baku dan formal. Yang ke-6, komunikasi informal. Komunikasi informal merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan dalam konteks informal, seperti dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang santai dan tidak baku. Misalnya kayak kita menggunakan bahasa daerah kita sehari-hari kepada tetangga kita, itu merupakan sebuah komunikasi informal. Lanjut, komunikasi non formal merupakan sebuah komunikasi jenis yang dilakukan dalam konteks yang tidak resmi, seperti dalam kegiatan sosial atau kegiatan yang bersifat non-akademis. Yang ke-8, komunikasi langsung merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan secara langsung, seperti dalam percakapan tatap muka atau telepon. Misalnya kayak kita melakukan komunikasi kita jadi polisi nih, kita menginterogasi kepada pihak terkait dalam kasus pembunuhan tersebut. Itu merupakan sebuah komunikasi yang kita lakukan secara langsung. Kalau komunikasi tidak langsung merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan melalui media, hampir sama kayak komunikasi visual dan komunikasi tertulis. Komunikasi massa merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan dengan menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak yang lebih luas, seperti melalui media massa atau iklan. Lanjut, definisi komunikasi. Lanjut, tujuan komunikasi. Yang pertama itu menciptakan kesepahaman. Maksudnya itu tujuan utama komunikasi yaitu sebuah kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan, di mana komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh si penerima. Misalnya ini kita menghubungi mengkonfirmasi bahwa pesanan dia sudah datang melalui pesan Lazada atau notifikasi Lazada, itu merupakan menciptakan kesepahaman. Yang kedua, menyampaikan informasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, baik itu berupa fakta, data, atau pengetahuan baru.
Tujuan ini membantu dalam memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Contohnya, kita menyampaikan informasi tentang calon pemilihan presiden 2023 itu kan merupakan sebuah sampaian informasi kita kepada masyarakat luas. Yang ketiga itu mempengaruhi sikap dan perilaku. Yang maksudnya itu komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Melalui komunikasi persuasif, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mengubah pandangan atau tindakan mereka. Yang keempat itu membangun hubungan. Maksudnya itu komunikasi berperan penting dalam membangun hubungan antar individu atau kelompok. Tujuan ini mencakup mempererat ikatan sosial, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kolaborasi. Contohnya, kita itu komunikasi satu sama lain dengan keluarga kita, dengan kerabat-kerabat kita, dengan saudara-saudara kita. Itu merupakan sebuah tujuan dari komunikasi untuk membangun suatu hubungan. Yang kelima, memecahkan masalah. Komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mengatasi konflik. Melalui komunikasi yang efektif, kita dapat mencari solusi bersama, mendengarkan perspektif orang lain, dan mencapai kesepakatan. Misalnya tuh kita dalam pekerjaan ada sebuah masalah nih, jadi kita rembukin bareng-bareng dengan sama rekan kerja kita. Itu salah satu tujuan komunikasi untuk memecahkan sebuah masalah. Yang keenam itu meningkatkan kinerja, di mana komunikasi yang baik dapat meningkatkan kinerja individu maupun kelompok. Dengan berkomunikasi dengan jelas dan efektif, kita dapat mengkoordinasikan tugas, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi orang lain. Ini bisa berkaitan juga dengan tujuan komunikasi dalam memecahkan masalah. Yang ketujuh itu membangun identitas dan citra. Maksudnya itu komunikasi juga berperan dalam membangun identitas dan citra diri atau organisasi. Melalui komunikasi yang tepat, kita dapat mengungkapkan nilai-nilai, tujuan, dan kepribadian yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Lanjut, komponen atau unsur komunikasi. Yang pertama itu komunikator. Maksudnya itu komunikator itu merupakan sebuah individu atau lembaga, atau juga bisa disebut redaktur, atau bisa juga kita dalam bagian kelompok dan sebagainya, yang dilakukan sebagai pihak yang menyampaikan atau mengirimkan pesan kepada komunikan. Yang kedua itu pesan. Maksudnya itu pesan dibagi menjadi dua, yakni verbal. Verbal itu maksudnya itu lisan dan tulisan, dan non verbal itu merupakan isyarat, gambar, simbol, dan lain-lain. Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan, ide, keinginan, informasi, curahan hati, gambar, lambang, dan sebagainya. Yang ketiga itu saluran. Saluran atau bisa kita sebut juga di dunia zaman sekarang itu sebagai channel, merupakan sebuah alat pesan yang disampaikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Suatu pesan dapat disampaikan melalui berbagai media, baik surat menyurat, radio, film, dan sebagainya. Yang keempat, komunikan. Proses komunikasi bisa dibagi menjadi dua, yakni proses secara primer dan proses secara sekunder. Proses secara primer merupakan sebuah proses penyampaian pesan. Dengan proses secara sekunder merupakan proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media. Nah, lanjut kita masuk ke menu proses komunikasi. Proses komunikasi menjadi dua, yakni proses secara primer dan proses secara sekunder, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.